Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Diberkahkan ilmunya sehingga beliau tetap senantiasa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para bapak, ibu, santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, membaca sejarah manusia yang mulia, duduk dengan para pewarisnya yang mulia. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan telah berlalu. Betul ya Pak? Bu? Bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tahun depan kita dapat menjumpai kembali bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fungsi kita berpuasa di bulan suci Ramadan agar kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Namun bukan hanya bertakwa di bulan suci Ramadan saja, bukan bertakwa atau gemar ibadah, semangat ibadah di bulan suci Ramadan saja, tapi kita aplikasikan, kita amalkan di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Kita amalkan yang kita amalkan di bulan suci Ramadan di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Jangan semakin kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah berlalu, qiyamul lail kita tetap harus kita amalkan. Salat witir kita harus tetap berjalan dengan istiqomah. Tilawatul Quran kita, tadarus kita harus tetap istiqomah. Jangan hanya karena bulan suci Ramadan kita gemar ke masjid. Jangan hanya kita di bulan suci Ramadan semangat ibadah, semangat bersedekah, tapi sudah lewat bulan suci Ramadan kita kembali kepada masa-masa yang telah lalu, yaitu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billahi min dzalik. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita selaku umatnya, Bapak Ibu,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita puasa jangan sampai ini mulut, jangan sampai kita punya perbuatan dapat menyakiti orang lain. Betul apa enggak? Nabi katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu didikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita sukses di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan biar ini lisan tidak menjelekkan orang lain, berbuat buruk terhadap orang lain. Tapi jangan hanya di bulan puasa saja, di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan, kita pun harus tetap menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ada 5 hal yang mesti kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. 5 hal tersebut Nabi katakan, khamsun yufattirna shaimun. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan ibadahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan di bulan suci Ramadan saja. Ini 5 hal harus kita amalkan, harus kita aplikasikan di setiap keseharian kita. Apa saja itu 5 hal? Yang pertama adalah kadzib, berbohong. Bahasa lainnya adalah ngapusi wong. Jadi aja ngapusi wong, haram hukumnya. Ngerti, beli? Ngerti, insya Allah. Jangan sekali-kali kita berbohong. Jangan hanya di bulan puasa saja kita takut, karena pahala kita nanti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar bulan puasa juga kita jaga ini lisan supaya tidak ngapusi wong, supaya tidak berbohong kepada orang lain. Kadangkala Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wong tuane ngajari anake ngapusi, bener beli? Ya, kadangkala wong tuane ngajari anake ngapusi. Ada cerita, dipanggil anaknya, cung, mene. Anak apa? Ya. Lamun anak wong takon bapak, warai bapaknya luna. Padahal bapaknya anak nih jero. Nah itu namanya berbohong, ngapusi. La ilaha illallah. Sudah dianya berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ajarkan bohong kepada anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak Pak realita semacam itu. Ternyata yang datang leasing, ya, nagih kreditan, bener beli? Wedi ditagih, akhirnya ngapusi, bohong. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu ya kita aplikasikan, amalkan apa yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kita terapkan di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Jangan pernah kita berbohong. Jangan ada dusta di antara kita. Lagunya siapa itu? Dewi Yul ya, benar boleh. Oh, Habibnya apa? Ya, kerumu. Ya. Pertama, jangan
berbohong. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan supaya kita beramal bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan pun kita bisa amalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ibadah kita, sujud kita, tilawah Quran kita, hadir maulid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali kita gibah. Apa itu gibah? Gibah yaitu mengomongkan orang lain, ya, membicarakan orang lain. Bahasa lainnya ngerasani, benar boleh? Ngerasani wong, ya. Jangan pernah kita ngerasani wong, jangan pernah kita gibah, membicarakan orang lain. Ini jauh-jauh hari Nabi nyampaikan kepada kita semua lewat perjalanan Isra dan Mi'rajnya, ketika beliau melihat ada segolongan kelompok yang sedang mencakar-cakar dirinya, sehingga Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Hei Jibril, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mereka adalah golongan umatmu yang senantiasa membicarakan orang lain." Kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengadabnya dengan menyakiti dirinya sendiri, mencakar-cakar dirinya sendiri. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kita punya adik kecil, kita punya anak kecil, kira-kira kalau lagi nyakar tangan kita rasanya gimana? Sakit. Sakit pasti. Apalagi nanti di akhirat lebih 2 kali lipat sakitnya daripada alam dunia. Na'udzubillahi min. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa gibah, yang senantiasa ngerasani, membicarakan orang lain. Sudah tutup kuping, tutup mulut, gak usah ngomongin orang, urusin diri sendiri, urusin ibadah sendiri, urusin keluarga sendiri. Gak usah kita ikut-ikut campur urusan orang lain, gak ada manfaatnya. Malah amal ibadah kita luntur gara-gara kita membicarakan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kula yakin wong hadir ning kene ini insyaallah ahli swarga. Amin. Amin. Bukan orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Itu hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aplikasikan, kita amalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang dapat melunturkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba. Bukan dombanya diadu, tapi wongnya diadu. Ngomong karo wong iki mangkenen, karo wong iku mengkonon, akhire tukaran. Kakang kari adine, karo adine jadi tukaran. Tonggone jadi tukaran. Sing mumet siapa? Sing mumet Pak RT karo Pak Lurah. Aduh. Oh, karo tonggo tukaran, kakang karo adik tukaran. Ini bahaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan la yadkhulul jannah namam,
kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba orang lain. Ini Nabi loh yang berbicara. Percaya tidak sama kanjeng Nabi? Nabi loh yang bicara. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba orang lain. Bahkan jauh-jauh hari Nabi cerita, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ke neraka, ada orang sedang digunting lisannya oleh malaikat. Maka Nabi nanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, itulah golongan umatmu yang suka mengadu domba orang lain." Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Bayangkan, digunting lisannya, digunting lidahnya oleh malaikat. Gunting dunia dengan gunting akhirat beda, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, habis pulang dari tempat ini, Bapak Ibu ambil gunting, ya, ilatnya gunting Pak, dicoba Bu, ya. Lara apa beli? Lara pasti, ya. Itu gunting gunting. Apalagi gunting akhirat, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terbuat dari bara api, digodok, ilatnya digunting, wah, ya, semaput, ya. Panjang lagi, digunting lagi terus tanpa berhenti. Itulah siksaan bagi orang yang suka mengadu domba orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua perbuatan, ya, baik dan buruk itu keluarnya dari lisan. Orang dikatakan baik tingkah lakunya, ya, baik akhlaknya, itu tergantung apa yang dia ucapkan. Kalau ucapannya baik, insya Allah ini orang khair, orang baik, akhlaknya benar. Tapi ucapannya selalu yang dikatakan ucapan-ucapan yang tidak baik, jorok, maka orang ini bisa dikatakan adalah orang yang kelakuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu amalan yang dapat melunturkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melunturkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ini biasanya kebanyakan adanya di pasar. Anane ning pasar, adanya di pasar. Ya. Orang jual beli biasanya sumpah serapah. Ditawar sama konsumennya, biasanya dia mengatakan saya tidak dapat, ya, untung segitu. Padahal sudah untung, ya. Ini sumpah serapah, apalagi bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ya, ini modalnya juga tidak seberapa, saya dapat untungnya tidak seberapa, padahal dia sudah dapat untung. Ini orang celaka di dunia, celaka di akhirat. Perdagangannya, bisnisnya tidak berkah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini haruslah kita aplikasikan, amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati, ya,
Ini amalan, ini pekerjaan bisa melunturkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang kelima? An-nadru bisyahwat. Melihat dengan syahwat. Ini hati-hati. Deleng wadon pakaiannya rada seksi. Ya. Deleng wadon pakaiannya rada seksi, timbul syahwat. Ya. Ini dapat melunturkan pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus solusinya gimana, Bib? Solusinya kalau sudah lihat sesuatu ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam wadon seksi ya, pakaiannya serba ketat ya, berenjul konon ya, cepat balik ning omah, cepat balik ning omah, aja keder balik ke aja ya. Kalau lagu ya siapa, lagu siapa? Dian Anik, benar beli? Wah, betul. Sering lihat Dian Anik. Keder balik ke aja, keder balik, cepat balik. Kongkong rabi kita dandan kayak konon, sing seksi. Kongkong rabi kita dandan sing seksi. Koyo wadah ning luar. Ya. Sebab apa bedanya ya? Apa bedanya ya, perempuan di luar dengan istri kita yang halal ya? Apa bedanya perempuan yang di luar dengan istri kita yang ada di dalam rumah yang halal ya? Gak ada bedanya, tidak ada bedanya. Wadon di luar bolongannya siji ya. Rabi kita bolongannya siji pada baik ya. Pada baik. Lamun galdina dipakai tetap longgar. Iya tadon. Pada baik. Gak usah mikir ya. Jadi nggak dipakai pada bayi longgar. Gak usah tertarik. Hati-hati, ini mata akan turun ke hati. Hati punya rasa. Nanti kita punya keinginan ingin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu di rumah ada yang halal, yang berkah. Kalau kita kumpul dengan yang halal, Allah akan turunkan keberkahan. Gak usah lurak-lirik sana sini. Pulang ke rumah, suruh istri ganti pakaian-pakaiannya yang kita sukai. Gak usah lurak-lirik yang ada di jalan sana, karena itu membahayakan kita dan melunturkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diulang lagi dari awal. Kira-kira ibu bapak apal enggak tuh yang 5 perkara tadi yang saya sampaikan? Ya, siap enggak mengamalkan nih? Siap enggak mengamalkan nih? Gak ada insya Allah, harus pasti ya, harus pasti. Ini dunia udah tua nih ya, bentar lagi besok tahun yang akan datang boleh jadi kiamat. Lah kita nggak punya apa-apa, amal ibadah apa-apa untuk bekal nanti di akhirat. Repot kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah insya Allah, pasti Bib saya amalkan. Siap ya? Nih 5 perkara. Yang pertama apa tadi? Bohong aja, suka ngapusi wong. Kedua,
wong. Yang ketiga, namimah, adu domba, aja suka ngadu domba wong sejen. Ya. Yang keempat, sumpah palsu, tuduh alamat palsu ya. Sumpah palsu. Kalau alamat palsu lagunya Ayu Ting Ting. Ya. Sumpah palsu. Yang kelima, melihat dengan syahwat. Ini hati-hati, kita amalkan ya apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan agar pribadi-pribadi kita ini berubah, ada perubahan, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda-tandanya sudah ada. Allah ciptakan virus yang kecil sehingga semua umat manusia geger pada takut semuanya keluar dari rumah. Ini tanda-tanda kiamat ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak tambah-tambah iman kepada Allah, tambah-tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak nanti di akhirat kita akan menyesal. Kita tidak akan bisa jawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Insyaallah nanti akan dilanjut oleh guru kita Habibana Ali Ridho Al-Kaf. Insyaallah beliau akan menerangkan tentang golongan ya, tentang golongan wadon ya. Insyaallah beliau akan menerangkan temanya, kajiannya wadon ya. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka tolong like and share.